Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran teknik mesin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Mamar dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal apa itu jangka sorong dan bagaimana tata cara penggunaannya. Setelah mengikuti video kali ini, diharapkan kalian semua mampu yang pertama menjelaskan fungsi dan bagian jangka sorong, yang kedua menggunakan jangka sorong untuk pengukuran seperti diameter dalam, kedalaman, dan diameter luar benda, dan yang ketiga dapat membaca hasil pengukuran dengan benar dan teliti. Baik, selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat apa itu jangka sorong. Jadi jangka sorong alat yang saya pegang ini adalah alat ukur panjang dengan ketelingan tinggi, umumnya hingga 2/100 mm atau 0,02 mm. Nah, yang saya pegang dan gunakan ini adalah tingkat ketelitian 0,02 mm. Alat ini digunakan untuk mengukur seperti panjang, ketebalan, diameter luar atau diameter dalam, serta kedalaman dari suatu benda. Nah, jangka sorong ini banyak digunakan di bengkel teknik, laboratorium maupun pabrik karena hasil pengukurannya yang sangat akurat dibandingkan dengan penggaris biasanya. Oke, tadi kita sudah mengenal pengertian umum dari jangka sorong. Selanjutnya kita akan mengenal bagian dan fungsi dari jangka sorong. Yang pertama ialah rahang tetap. Di sini adalah bagian rahang tetap. Rahang tetap ini adalah rahang yang tidak bergerak dan berfungsi sebagai acuan tetap ketika mengukur benda. Nah, biasanya rahang tetap ini digunakan bersama rahang geser untuk menjepit benda yang diukur. Lalu yang kedua ialah rahang geser. Nah, rahang geser ini ialah rahang yang bisa digeser seperti ini. Rahang geser ini dapat digunakan ke depan atau ke belakang untuk menyesuaikan ukuran benda. Fungsinya ialah menahan benda dari sisi yang berlawanan dengan rahang tetap agar bisa diukur dengan presisi. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada rahang tetap dan rahang geser. Nah, ini nanti digunakan untuk menjepit benda kerja. Contohnya seperti yang saya gunakan, yaitu seperti ini. Lanjut, yang ketiga ialah skala utama. Bisa dilihat, ini adalah bagian skala utama. Skala ini berada pada batang tetap jangka sorong dan menunjukkan hasil pengukuran dalam satuan milimeter atau sentimeter. Nilai pada skala utama dibaca terlebih dahulu sebelum menambahkan nilai dari skala nonius. Lalu yang keempat ialah skala nonius yang saya tunjuk ini. Nah, skala nonius ini atau biasa disebut dengan vernier scale. Skala ini berada di bagian rahang geser dan berfungsi untuk membaca pecahan milimeter, biasanya dalam ketelitian 0,02 mm atau 0,05 mm. Nah, ini posisinya di rahang geser ya. Nah, skala nonius ini membantu mendapatkan hasil pengukuran yang lebih teliti. Lalu selanjutnya yang kelima ialah batang kedalaman. Benda yang saya pegang ini adalah batang kedalaman. Batang kedalaman ini terletak di ujung bawah jangka sorong, seperti yang bisa kalian lihat. Letaknya di bawah jangka sorong dan digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang, celah atau rongga benda. Nah, ini ada benda yang akan kita ukur menggunakan lubang kedalaman. Contohnya ialah seperti ini. Jadi lubang tangkai kedalaman ini dimasukkan ke dalam lubang, lalu dipaskan dengan permukaan benda kerja. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan tangkai kedalaman. Selanjutnya ialah skrup pengunci atau baut pengunci. Nah, yang saya pegang ini adalah skrup pengunci. Skrup pengunci ini gunanya untuk mengunci posisi rahang geser setelah mendapatkan ukuran yang diinginkan agar hasil pengukuran tidak berubah saat dibaca. Nah, ketika kita buka seperti ini, lalu kita menguncinya, maka rahang geser tidak dapat digeser kemana-mana.
Contoh ketika kita mengukur suatu benda kerja. Di sini ada benda kerja dan kita akan mencoba menjepitnya. Nah, setelah kita paskan lalu kita jepit, maka benda tersebut akan terjepit dan tidak akan jatuh. Lalu pengukuran bisa dilakukan karena ini sudah tidak akan bergeser lagi. Dengan memahami setiap bagian jangka sorong ini, kalian bisa menggunakan jangka sorong yang benar serta mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Oke, selanjutnya ialah mari kita membaca hasil pengukuran. Seperti yang sudah dijelaskan pada langkah penggunaan, pertama-tama kita jepit benda kerjanya, lalu kita kunci menggunakan skru pengunci agar tidak bergeser. Setelah itu kita bisa melepaskan benda kerjanya, lalu membaca hasil pengukuran dari benda kerja yang kita ukur. Pertama-tama ialah melihat angka pada skala utama yang berada tepat di sebelah kiri angka 0 pada skala Nonius. Nah, di sini menunjukkan skala utama menunjukkan pada angka 42. Nilai itu menunjukkan pengukuran dalam milimeter. Lalu langkah kedua, cari garis pada skala Nonius yang sejajar dengan salah satu garis pada skala utama. Nilai garis sejajar itu dilakukan dengan 0,02 mm lalu ditambahkan ke hasil skala utama. Nah, di sini menunjukkan skala Nonius yang sejajar dengan skala utama ialah 0,46 mm. Setelah kita membaca hasil tersebut, maka dijumlahkan antara skala utama dengan skala Nonius. Jadi untuk pengukuran benda kerja yang ini tadi, yaitu hasilnya adalah karena skala utamanya yaitu 42 lalu ditambahkan dengan skala Nonius yaitu 0,46 mm, jadi hasil pengukuran dari diameter luar benda kerja ini ialah 42,46 mm. Nah, oke, sebagai bentuk latihan, cobalah kalian ukur alat-alat di sekitar kalian seperti baut atau cincin, lalu bandingkan dengan teman kalian. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa alat ukur jangka sorong adalah alat ukur presisi dengan berbagai fungsi penting. Dengan mengenali setiap bagiannya, mulai dari rahang tetap hingga tangkai kedalaman, kita dapat mengukur benda kerja dengan sangat teliti. Gunakan alat ini dengan hati-hati, pastikan skala terbaca sejajar, dan kunci rahang setelah pengukuran agar hasilnya tetap maksimal. Demikian video pembelajaran kali ini tentang penggunaan alat ukur jangka sorong. Semoga bermanfaat dan menambah keterampilan dalam melakukan suatu pengukuran. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.